Pernah kepikiran gak sih, di tengah gila-gilaannya persaingan pasar otomotif Indonesia sekarang, ada satu anomali yang jujur aja susah banget di logika. Buat lo yang car enthusiast atau sering mantengin tren mobil, pasti sadar deh, di saat merek-merek lain banting tulang adu fitur dewa dan banting harga, ada satu mobil yang seolah-olah kebal banget sama hukum persaingan. Kok bisa? Nah, di sesi bedah materi kali ini, gue bakal ngajak lo semua buat ngebongkar habis misteri anomali ini. Coba deh resapi angka ini, 5.981. Ini bukan nomor undian ya bro, ini adalah jumlah unit Toyota Innova, gabungan tipe Reborn dan Zenix, yang laku didistribusikan cuma dalam waktu 1 bulan, tepatnya di April 2026 kemarin. Gila nggak tuh? Di tengah gempuran mobil baru yang harganya lebih miring tapi fiturnya udah kayak pesawat ruang angkasa, angka segini tuh beneran absurd. Pertanyaannya, kok bisa mobil semahal ini tetap jadi raja jalanan? Buat kau mendang-mending, pasti sekarang lagi garuk-garuk kepala. Kalau lo mikir angka jualan tadi cuma hoki sebulan doang, wah, lo salah besar. Kita tarik mundur dikit dari awal tahun 2026 ya. Januari tuh di angka 5 ribuan unit. Februari naik nembus 6.000. Maret emang sempat turun dikit ke 3.600-an, tapi boom. Langsung loncat gila-gilaan 63,6% di bulan April, balik lagi ke angka hampir 6.000 unit. Ini jelas bukan one hit wonder, ini beneran dominasi mutlak. Paradoksnya tuh di sini. Di satu sisi, lo dijejali sama mobil-mobil pendatang baru, terutama dari brand China, yang nawarin spek dewa. Layarnya segede gaban, udah berasa bawa smart TV ke dalam kabin, desainnya juga futuristik abis. Tapi di sisi lain, lo punya Innova. Harganya lumayan bikin kantong meringis, dan fiturnya, ya dibilang cukup, ya cukup aja. Nggak ada tuh gimmick aneh-aneh. Terus, kenapa orang Indonesia masih rela ngebakar duit ratusan juta buat mobil yang fiturnya bisa dibilang standar banget? Bukan cuma beli besi, tapi lebih ke membeli rasa aman. Gini bro, pas orang kita beli Innova, mereka tuh sebenarnya nggak cuma beli seonggok kendaraan. Mereka lagi beli ketenangan batin, alias peace of mind. Ini nih starter pack sejati konsumen Indonesia. Layanan purna jual yang jelas, jaringan servis yang ada di mana-mana, dan yang paling juara, harga jual kembali. Buat orang kita tuh harga jual kembali udah kayak agama baru. Lo mau beli mobil secanggih UFO, tapi kalau pas dijual lagi harganya nyungsep, orang tetap males. Belum lagi urusan servis. Bawa Innova ke bengkel pinggir jalan mana aja, mekaniknya sambil merem juga bisa benerin, saking hafalnya sama tuh mesin. Bener banget kata pepatah di dunia otomotif, kepercayaan konsumen itu nggak bisa dibikin cuma dalam waktu 1 atau 2 tahun. Fitur canggih, itu mah bisa di-copy paste sama pabrik dalam hitungan bulan. Tapi kepercayaan, itu dibangunnya lintas generasi. Bapak lo pakai, om lo pakai, tetangga lo pakai, dan semuanya sepakat bilang mobil ini bandel. Itu adalah modal raksasa yang nggak akan pernah lo temuin tertulis di brosur mobil manapun. Fleksibilitas tanpa batas, posisi yang sangat menarik. Secara fungsional, posisi mobil ini tuh ada di sweet spot banget. Nggak kerasa terlalu murah kayak MPV entry level, tapi juga nggak semewah gitu sampai lo sayang buat makainya gerasa gerusuh. Dipakai harian buat nembus macetnya jalanan, nyaman. Dipakai ngebut keluar kota, mesinnya tangguh. Buat bawa keluarga besar pas mudik, leganya minta ampun. Bahkan disiksa buat jadi mobil operasional kerja pun, dia ayo-ayo aja. Mobil ini bisa adaptasi ke semua gaya hidup tanpa ngeluh sedikit pun. Nah, strategi yang bikin gokil adalah kelicikannya Toyota nerapin sistem 2 pintu. Buat lo yang puritan, yang setia sama karakter klasik konvensional berbodi badak, mereka masih sediain Innova Reborn. Tapi buat kaum urban yang butuh sistem hybrid, sasis monokok yang empuk, dan gaya kekinian, disediain Innova Zenix. Mereka sukses besar bikin dua kubu ini tetap happy, tanpa harus ngebunuh nama sakral Innova itu sendiri. Tapi ingat, dunia otomotif tuh putarannya cepet banget. Kita beneran lagi ngadepin disrupsi yang masif nih. Brand-brand China ini masuk bawa amunisi yang nggak main-main. Desainnya out of the box. Teknologi yang dulunya cuma bisa lo rasain di mobil miliaran sekarang udah jadi standar. Sistem elektrifikasi yang canggih, sampai fitur safety yang numpuk. Mereka ngasih value for money yang jujur aja merusak harga pasar. Mereka ini nggak cuma lagi jualan mobil, tapi lagi ngeriset standar di otak konsumen kita tentang apa yang seharusnya didapat dari duit ratusan juta yang mereka keluarin. Kalau lo ngerasa invasi ini cuma anget-anget ayam, coba kita cek data penjualannya di bulan April 2026 tadi. Pas Innova sukses jualan di angka 5 ribuan unit, coba intip siapa yang nempel ketat di belakangnya.
Ada BYD dengan 4.600-an unit, terus disusul Jeko di 3.200-an unit. Jaraknya makin lama makin tipis bro. Ancaman ini beneran nyata. Dan pastinya, petinggi-petinggi pabrikan Jepang lagi pada ngeri-ngeri sedap nih di ruang meeting mereka. Kondisi ini pelan-pelan ngelahirin dilema raksasa buat kita sebagai konsumen. Sekarang, lo dihadapkan pada dua pilihan ekstrem. Pilih mobil Jepang yang mungkin pelit fitur tapi udah kebukti tangguh puluhan tahun, atau lo nekat milih mobil China yang layarnya udah kayak home theater, tapi nasib ketersediaan spare part dan purna jualnya dalam 5 tahun ke depan masih jadi tanda tanya besar. Ini tuh udah bukan sekedar perang antar negara asal pabrikan lagi, tapi udah jadi benturan filosofi. Bayangin aja, lo bapak-bapak yang mau ngeluarin duit 500 miliar hasil nabung keringetan bertahun-tahun. Pastinya lo butuh mobil yang aman buat minimal 5 tahun ke depan kan? Nah, di titik krusial ini, pilihan yang sifatnya sederhana tapi aman sering banget menang telak ngelawan perjudian milih yang canggih tapi baru. Nggak ada yang mau ambil resiko mobil mogok di tengah jalan tol, terus pas mau benerin, spare partnya harus nunggu sebulan dikirim dari luar negeri. Jadi, disinilah letak pertarungan utamanya. Kepercayaan versus inovasi, pengalaman versus kecepatan, reputasi versus teknologi. Sampai detik ini, Toyota masih nyaman berlindung di balik jangkar legasi mereka yang kelewat kuat buat nahan gempuran pabrikan baru yang nembakin inovasi tanpa ampun setiap bulannya. Tapi ingat, warning keras ini ya. Nama besar itu cuma bisa ngebawa konsumen masuk ngelewatin pintu showroom. Pada akhirnya, yang bikin mereka mau tanda tangan dan transfer duit adalah produknya itu sendiri. Di industri yang geraknya secepat ini, nggak ada raja yang berkuasa selamanya. Kalau tuntutan akan teknologi dan efisiensi udah nggak bisa dibendung lagi, suka nggak suka, lambat laun mereka harus ngasih produk yang benar-benar sepadan. Tameng nama besar doang, lama-lama juga bisa retak loh. Nah, itu ngebawa kita ke pertanyaan pamungkas buat nutup sesi bedah materi kita kali ini. Coba jujur sama gue, kalau detik ini juga lo dipegangin duit 500 miliar buat beli mobil keluarga, lo bakal lari kemana? Pilih stay safe di pelukan hangat sang legenda Innova? Atau berani gambling seru bawa pulang mobil China dengan segala teknologi masa depannya? Coba deh drop pilihan lo beserta alasannya di kolom komentar, biar kita bisa diskusi santai ngeliat kemana arah market kita bergerak. Sampai di sini dulu penjelasan dari gue, stay curious, dan sampai ketemu di bedah materi seru selanjutnya.